Assalamualaikum. Ketemu lagi lur. Ini sapi baru melahirkan. Alhamdulillah hidup, induknya hidup, sehat, anaknya sehat. Terus pakan pak, pakannya kudu lebih banyak, harus lebih banyak ya lur ya, lebih banyak dari yang ngandung. Ya 2 kali lipat harus. Misalnya nek dihitung kilo umpama ini ya bandingannya, nek misalnya ndak ngandung, ndak bunting itu sekilo, misalnya ngandung atau bunting 2 kilo, begitu ini lahir 3 kilo ya. Gampangnya ngitung ya. Jadi misalnya hitung soon, sesoon busoon. Ya, ini hitungannya beda, ini Madura lur. Jadi kalau tak ngandung sesoon, ngandung du soon, abu du 3 soon. Tapi orang sini beda biasanya lur. Kalau ndak ngandung 2 soon, begitu ngandung terlihat lebih besar itu dikurangi jadi sesoon. Begitu bunting begitu lahir dikurangi lagi. Biasanya orang sini itu kembali lagi ke sebelum bunting 2 soon lagi. Lah ini seribet ini. Yang benar 1, 2, 3 bandingannya. Nah gitu ya. Anaknya itu udah. Ya karena disusu anaknya benar, supaya susunya tetap banyak, sapi induknya ndak kurus. Gitu ya, jadi diperhatikan. Nah itu. Jadi ini jantan. Perawatan sapi melahirkan itu pertama baru lahir induknya harus diminumi gula ya. Karena apa? Untuk menambah energi. Jadi diminumi gula paling tidak 1 kilo. Jadi kalau induknya diminumi gula, anaknya tidak boleh gula, tetapi harus minum dari susu induknya. Karena di situ ada susu yang berwarna kuning banget. Berwarna kuning, namanya kolostrum ya. Jadi susu yang pertama ini disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu susu pertama, biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu itu masih berwarna kuning kental. Susu kolostrum itu khusus untuk induk anaknya, biar yang fungsinya untuk daya tahan sebagai imunitas. Jadi tidak boleh diminumi gula, karena lama-lama efeknya gula itu juga mencret ke bedetnya. Jadi gitu ya, nggak boleh dikasih gula untuk indukannya. Untuk anaknya nggak boleh gula. Harus air susu induk, air susu Corvina. Untuk anaknya air susu Corvina. Karena itu susu pertama fungsinya untuk daya tahan, imunitas di anaknya. Jadi itu misalnya induknya mati, pegun, tetap enggak boleh dikasih gula. Harus ngampung ke korbi atau induk lain, seabuduk disusukan. Kalau enggak nemu, gebeagi formula susu bubuk, kuning telur dicampur dengan madu dan dicampur dengan susu kedelai kalau bisa. Saya ulangi lagi, jadi misalnya indukan itu mati, harus dibuatkan susu buatan yang tidak boleh, pokok intinya bukan gula tok, harus dibuatkan susu buatan campuran dari susu bubuk, susu skim, atau dicampur dengan kuning telur, dicampur dengan madu. Jadi intinya tidak boleh diminumi gula saja atau susu kaleng saja. Jadi harus sebisa mungkin, kalau indukan normal artinya hidup, harus minum kolostrum, air susu yang pertama, minggu pertama. Karena itu untuk daya tahan tubuh, imunitas buat anaknya. Jadi jangan sekali-kali dikasih air gula, karena efek gula itu sendiri
lama-lama mencret. Jadi misalnya indukannya mati ya harus nyari susu sapi yang sesama baru melahirkan, diambil diminumkan. Kalau nggak nemu ya dibuatkan susu buatan yang tadi itu, susu skim campur kuning telur campur susu kedelai sama madu kalau bisa, atau mungkin ada seperti itu caranya. Kalau memang, dan itu minimal kalau induknya mati harus ngasih susunya 3-5 kali, nggak boleh pagi sore, harus sesering mungkin, lebih ribet. Misalnya ada yang tanya-tanya, silakan di kolom komentar. Misalnya ini bermanfaat, silakan di subscribe, like dan komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, tidak harus membeli, dan itu menambah semangat Mas Mantri untuk selalu mengupload yang bermanfaat. Nah, karena ini lahir, saya lihat yang punya itu kayaknya sewenang itu, senyum-senyum dapat pedet baru umur 1 hari. Ini kebetulan jantan. Terima kasih Lur, nanti saya upload lagi untuk video yang lebih atau yang mungkin bermanfaat. Jadi begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.